Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan membacakan sholawat tibil qulub. Ikuti Bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat itu kita bisa terhindar dari segala penyakit, terutama yang sedang melanda negara kita sekarang, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan semua materi yang disampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau minggu lalu materi yang sudah kita pelajari tentang penghargaan pegawai. Mudah-mudahan materi tersebut sudah Anda pelajari di rumah, ya, dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk minggu ini kita akan membahas tentang disiplin pegawai. Materi ini juga sangat penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui masalah disiplin, kita akan bisa membedakan mana hal-hal yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari, ya. Itu tentang disiplin, karena umumnya disiplin itu menyangkut peraturan mana yang menjadi kewajiban kita dan mana yang menjadi larangan. Itu umumnya, ya, disiplin. Baik, kita mulai dengan pengertian dulu. Ada yang tahu apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya latihan atau pendidikan kesopanan, ya, dan kerohanian serta pengembangan tabiat, watak. Itu asal kata dari disiplin. Lalu bagaimana pengertiannya disiplin? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud agar perbuatannya itu selalu mentaati aturan, selalu mentaati tata tertib, ya, yang berlaku baik itu di tempat kerja maupun di luar dalam masyarakat. Itu menurut kamus. Sedangkan dalam buku wawasan kerja aparatur negara, disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku seseorang atau kelompok atau masyarakat, ya,
yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan pemerintah, kode etik, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ya, itu menurut wawasan aparatur negara. Sedangkan menurut salah seorang ahli, yaitu Singodimedjo, disiplin adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku. Itu menurut Singodimedjo. Jadi apa? Kesediaan dan kerelaan untuk mematuhi, ya, norma peraturan yang berlaku. Selanjutnya menurut disiplin PNS nih, ada mengenai PNS, pegawai negeri sipil. Disiplin PNS yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu disiplin pengertian menurut PNS. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin itu adalah sikap seseorang pegawai yang menyesuaikan diri dengan sukarela, ya, pada keputusan, peraturan atau ketetapan dari perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, itu pengertian, beberapa pengertian disiplin, ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Lalu mengapa sih mesti ada disiplin? Ada manfaatnya tuh, ya. Apa itu manfaat disiplin? Manfaat disiplin itu bisa untuk perusahaan, bisa juga untuk karyawannya. Ya. Untuk perusahaan apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, menjamin tata tertib. Ya, kalau para pegawainya berdisiplin, maka akan terjamin tata tertib di kantor itu. Yang kedua, menjamin kelancaran pekerjaan. Ya, dengan disiplin itu jalannya pekerjaan akan lancar. Yang ketiga, dapat memperoleh hasil yang optimal, ya, karena pekerjaan berjalan lancar, ya kan? Kemudian tertib, pasti itu hasilnya akan optimal. Ya. Itu untuk manfaat perusahaan atau lembaga. Untuk karyawan apa sih manfaatnya? Untuk pegawai, yang pertama, tercipta suasana kerja yang menyenangkan, ya, karena semuanya disiplin, jadi senang gitu orang. Yang kedua, bisa meningkatkan semangat kerja, ya, dengan disiplin itu semangat kerja pegawai jadi meningkat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas kerja, ya, karena semuanya bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, maka produktivitas kerjanya bisa meningkat, hasil kerjanya bisa meningkat. Itu manfaat bagi karyawan. Kita lanjutkan. Disiplin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi disiplin pegawai? Dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi atau imbalan atau gaji lah, ya. Kalau besar biasanya disiplin orang karena senang. Tapi kalau kecil nggak cukup ke sana kemari, ya kerjanya seenaknya. Nah, ini jadi faktor yang mempengaruhi disiplin itu adalah besar kecilnya pemberian kompensasi atau imbalan, ya. Pertama tuh mempengaruhi. Yang kedua, keteladanan pimpinan
dari lembaga atau perusahaan. Jadi pimpinan harus berikan teladan yang baik. Kalau masuk jam 7 ya pimpinan harus datang sebelum jam 7 gitu ya. Itu teladan. Kalau masuk jam 7 terus dia datang jam 9 ya bukan teladan namanya. Nanti para pegawai ngikutin. Nah itu. Jadi ini mempengaruhi keteladanan dari pimpinan. Kemudian apalagi yang mempengaruhi disiplin, aturan yang jelas pasti ya, yang dijadikan pegangan oleh pegawai. Ada aturannya ya. Selanjutnya mempengaruhi juga keberanian pimpinan dalam mengambil suatu tindakan ya kepada pegawai yang indisipliner. Harus ditindak ya. Kalau nggak ditindak diikutin nanti oleh semua orang. Jadi keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan itu mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah pengawasan ya. Pengawasan apakah dari unsur pengawas fungsional atau dari pimpinan sendiri, atasan langsung. Itu harus mengawasi. Jangan cuek gitu, dibiarkan. Kemudian adanya perhatian dari pimpinan terhadap pegawai. Apa itu maksudnya perhatian itu? Jadi kalau ada salah seorang pegawai mengalami suatu masalah, ya pimpinan harus punya perhatian lah, menanyakan kenapa ini, itu dan lain sebagainya, sehingga si pegawai akan merasa diperhatikan, ya. Lalu kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kedisiplinan ini juga sangat mempengaruhi, menjadi faktor terhadap disiplin. Contohnya apa? Sikap dari para pegawai, tegur, sapa, senyum, salam, gitu ya. Memberi pujian pada yang berhasil atau yang sukses. Kemudian boleh mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan, ya. Yang terakhir adalah memberitahu rekan kerja apabila kita akan meninggalkan, akan keluar dari tempat kerja, ada keperluan apa. Nah itu harus diberitahu. Nah ini merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin. Oke. Nah itu banyak faktor ya. Selanjutnya bentuk-bentuk disiplin. Apa aja sih bentuk disiplin? Ada 3 bentuk. Yang pertama disiplin preventif. Apa itu? Disiplin preventif itu adalah merupakan kegiatan pencegahan, ya. Pencegahan agar si pegawai tidak melanggar aturan, atau merupakan dorongan untuk pegawai agar melaksanakan aturan. Itu contoh dari disiplin preventif pengertiannya. Contohnya apa? Misalnya di tempat kerja itu, di tempat-tempat strategis, sekarang kan zaman corona, pasang itu wajib pakai masker, wajib cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Atau apalagi jaga jarak. Nah itu kan semacam preventif, pencegahan, ya. Apalagi misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah itu contoh, ya. Dilarang merokok, atau gak merokok yang silang itu namanya preventif. Kalau di jalan ada kan disiplin lalu lintas, ada lampu, ya kan. Contoh lampu merah, artinya si pengendara harus diem, ya, jangan terus jalan, ya, stop. Nah, lampu kuning siap-siap, lampu hijau baru jalan. Nah itulah yang namanya disiplin preventif, sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin. Lalu ada disiplin namanya korektif. Tadi preventif, yang kedua korektif. Apa itu? Yaitu apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka sudah seharusnya diberikan sanksi disiplin, ya, biar dia kapok gitulah, nggak melaksanakan pelanggaran, ya. Itu namanya disiplin
korektif, memberikan sanksi disiplin kepada pegawai yang melanggar disiplin, ya, atau aturan, melanggar aturan. Oke. Dan yang ketiga namanya disiplin progresif. Apa itu? Disiplin progresif itu adalah kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berulang-ulang, ya, udah sekali diberi sanksi, melakukan lagi kali, maka diberikan sanksi yang lebih berat. Itulah sebutnya progresif, disiplin progresif. Maksudnya supaya dia jerak lah, ya, tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Itu bentuk disiplin, ya. Bapak ulangnya ada 3. Yang pertama preventif, kedua korektif, dan yang ketiga progresif. Lalu kita lanjutkan dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin, ya, yang tercantum dalam PP nomor 53 tahun 2010. Ini khusus untuk PNS, pegawai negeri sipil. Ada 3 tingkatan hukuman disiplin. Yang pertama hukuman disiplin ringan. Apa itu? Yang termasuk hukuman disiplin ringan yaitu yang pertama adalah teguran lisan. Itu termasuk hukuman tuh, ditegur itu, ya. Yang kedua teguran tertulis, ada buktinya, teguran surat. Yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu termasuk disiplin ringan, ya. Lalu ada disiplin sedang, namanya hukuman disiplin sedang, hukuman, ya, yaitu apa? Yang pertama penundaan kenaikan gaji berkala, biasanya paling lama setahun ditunda. Harusnya misalnya bulan Agustus naik, tunda sampai Agustus depan. Nah, karena dia melanggar disiplin, dianggap disiplin sedang. Atau penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala, itu juga paling lama 1 tahun. 1 tahun. Atau bisa juga dengan apa? Penangguhan kenaikan gaji berkala atau penundaan kenaikan gaji berkala. Itu bisa paling lama 1 tahun. Atau juga bisa penundaan kenaikan pangkat. Mestinya naik pangkat per bulan Oktober misalnya, tunda karena dia melanggar aturan disiplin. Itu namanya hukuman disiplin sedang, ya. Dan yang terakhir hukuman disiplin berat. Tadi ringan, sedang, berat. Apa itu? Contohnya penurunan pangkat setingkat lebih rendah, ya, selama 1 tahun turunkan. Yang kedua pembebasan dari jabatan. Misalnya tadinya punya jabatan, misalnya kepala seksi, karena dia melanggar hukuman disiplin yang cukup berat, dibebaskan, bukan jadi kepala seksi, pegawai biasa. Nah, itu namanya pembebasan dari jabatan. Yang ketiga bisa dengan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Dia nggak mau berhenti, diberhentikan karena melanggar hukuman peraturan disiplin yang dianggap berat. Berhentikan dengan hormat. Dan yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat. Itu biasanya kesalahannya sangat fatal, ya. Atau ada juga yang diturunkan jabatannya, demosi, ya, bukan promosi. Kalau promosi naik, ya, kalau baik. Tapi kalau jelek diturunkan. Tadinya kepala kantor turunkan jadi kepala bagian, misal itu contoh, ya. Itu hukuman disiplin yang berat, ya. Tergantung apa yang dia lakukan, langgar, apa yang dia langgar, ya. Itu sudah ada aturannya. Nah, itu pembahasan kita sampai di sini dulu, ya, tentang disiplin. Nanti kita akan lanjutkan, masih ada tentang disiplin, masih banyak. Kita belum bahas nanti apa itu kewajiban, larangan PNS dan seterusnya, ya. Apakah bisa diajukan keberatan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas untuk video pertemuan yang akan datang. Saya kira itu saja.
Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, dan nanti ada tugas untuk kamu jawab ya beberapa pertanyaan. Oke, sampai di sini Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.